Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Mendiang Kakakku yang ditulis oleh narasumber yaitu Payung Hitam. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, ya kita langsung saja ya teman-teman menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena sebentar lagi ceritanya akan saya mulai. Panggil saja namaku Puan, aku anak bungsu dari 6 bersaudara, terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pengalaman pilu keluargaku baru saja selesai di tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan November. Betul-betul pengalaman tidak terlupakan. Yang sebetulnya kalau aku bahas lagi perasaanku jadi sangat campur aduk, sedih, takut, dan juga marah juga. Kejadian ini dialami oleh kakakku yang keempat. Kejadiannya bermula saat ia ingin menikah di tahun 2013 dengan seorang wanita yang profesinya adalah seorang pedagang. Ya bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami. Awalnya kami sangat ragu, terutama orang tua kami dan juga kakakku yang kedua. Karena takutnya di awal berjalan lancar-lancar saja karena belum kelihatan masalah ekonomi dan beberapa tuntutan. Keraguan selalu menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang keempat ini. Sampai pernah ayahku dan juga suamiku pergi menemui guru spiritual ayahku yang biasa disebut dengan ahli torikot di sini. Yang kebetulan setelah ditelusuri ternyata ahli torikot tersebut satu desa dengan calon istri kakakku dan kenal dengan keluarganya. Tujuan ayah dan juga suamiku pergi ke ahli torikot membuahkan hasil yang buat kita semakin suuzon atau berprasangka buruk karena respon awalnya. Kenapa harus dengan keluarga ini sih? Tapi kami akhirnya tidak mau berlarut suuzon, kemudian esoknya menyepakati pertemuan keluarga dari dua belah pihak. Sebetulnya ayah dan suamiku bingung kenapa ahli torikot bilang begitu. Sudah bertanya tapi jawabannya tidak begitu jelas, tidak gamblang ataupun terang-terangan ya mengapa. Akhirnya sampai pulang pun ayah dan suamiku sangat bingung, berusaha menerka-nerka kira-kira bermasalahkah keluarga tersebut. Akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan itu semakin dekat, tanpa berpikir panjang lagi, keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun bertemu. Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, setelah menentukan tanggal dan juga sudah sepakat mengenai jumlah mahar yang diinginkan pihak calon istri adalah 10 juta. Terkejut mendengarnya, karena kakakku gak punya uang sebesar itu. Ternyata diam-diam kakakku punya kesepakatan dengan keluarga calon istrinya kalau ia dipinjami uang 10 juta oleh orang tua calon istri. Alasannya meminjamkan uang mahar karena agar tidak malu dengan besan-besan yang lain dan tetap menjaga nama baik kakakku. Agar semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa rasa curiga sama sekali, akhirnya rencana itu pun deal. Saat di hari H acara semua berjalan normal, kakakku jadi menikah di tahun 2013 dengan lancar seperti biasa. Berjalannya pernikahan ini, kakakku tetap harus mencari nafkah untuk istrinya, tetapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa selalu pulang. Akhirnya kakakku tinggal di kos dekat tempat kerjanya. Ya begitu juga dengan istrinya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, jadi mereka tidak serumah. Kakakku bekerja di salah satu tempat wisata, sedangkan istrinya itu berdagang dengan orang tuanya di rumah. Karena keadaan yang membuat mereka selalu terpisah, akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya agar selalu bisa berkumpul dengan istrinya. Di situ juga kakakku diminta keluar dari tempat kerjanya dan diminta kerja membantu mertuanya berdagang saja, dengan janji dari mertua kakakku akan menggaji selayaknya karyawan. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir kakakku menurut saja. Kehidupan berjalan normal tanpa ada permasalahan sama sekali.
Bahkan tubuh kakakku dengan istrinya kelihatan subur. Lokasi tempat usaha mertuanya ada di belakang rumahnya persis dan tidak jauh dari rumah mertuanya. Lokasinya ada di pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa situ juga belanja di sana. Sampai tiba akhirnya sebuah masalah ini dimulai. Kakakku bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain, termasuk dengan om dari istrinya alias adik dari ibu mertuanya. Biasanya disebut dengan om. Memang dari awal om ini kayak nggak suka dengan kakakku, karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan heh, bukan nama. Kesannya kurang ajar banget, walaupun memang yang manggil itu umurnya jauh lebih tua, tapi ya tetap nggak sopan. Lama-lama kakakku cengah dipanggil dengan sebutan heh seperti itu, yang akhirnya meledaklah di suatu hari dan timbul pertengkaran. Setelah kejadian inilah kakakku dan juga istrinya memilih untuk mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah mertuanya, masih di satu desa, yaitu satu desa yang sama dan di gang yang sama juga. Pilihan ini diputuskan kakakku karena ia merasa disudutkan sebagai menantu. Siapa yang betah kalau selalu begini, lebih baik keluar saja. Tetapi tetap kakakku ini bekerja dengan mertuanya. Hari-hari kakakku dan juga istrinya lewati dengan berdagang setiap harinya. Kegiatannya selalu bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar. Berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil kol atau mobil bak. Sekitar jam 11 siang, biasanya dagangan sudah mulai habis dan mereka pulang ke rumah. Setelah itu sholat zuhur dan juga istirahat untuk nantinya menjelang asar atau jam 3 sore. Mereka menyiapkan dagangannya lagi untuk keesokan harinya. Begitu selalu kegiatannya dan hari demi hari, usaha mereka terlihat berjaya. Syukurlah kalau begitu. Tetapi 3 tahun sudah kakakku dan istrinya menikah, belum juga dikaruniai momongan. Singkat cerita, pada tahun-tahun penantian momongan, kakakku ini merasakan ada benjolan di kepala bagian bawah telinga kakakku. Awalnya ia merasakan sakit saat dipegang, tapi belum terlalu besar benjolannya. Daripada menunda, akhirnya kakakku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Di rumah sakit, kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun. Semuanya normal-normal saja. Tidak terlihat gejala apapun juga. Aneh rasanya, seperti tidak yakin kalau tidak ada apa-apa. Suatu saat kakakku dengan istrinya berkunjung ke rumah. Di sana kakakku barulah cerita kalau dia punya benjolan di bawah telinganya, tetapi sudah berobat dan periksa tidak didiagnosa apapun. Dari cerita itu, kakak perempuanku yang nomor 5 menaruh curiga sepertinya itu penyakit kiriman atau santet. Biasanya sih seperti itu kalau kita punya sakit yang tidak dapat didiagnosa dengan medis. Bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Penyakit kakakku ini dirasakan pada tahun 2015, yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih. Tapi ini tidak terdeteksi apapun. Akhirnya kakak perempuanku itu, yang kelima, menyarankan untuk pergi ke paranormal atau orang pintar untuk pengobatan. Setelah selesai dipikir-pikir oleh keluarga, juga itu termasuk musyrik atau menyekutukan Tuhan. Jalan satu-satunya yang dipilih adalah pengobatan alternatif semacam pijat syaraf dan minum obat-obatan herbal. Tidak kunjung membaik pada kala itu, justru kakakku malah semakin parah penyakitnya. Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakit. Ujung-ujungnya tetap kita bawa ke rumah sakit dan kakakku mendapat rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang cukup besar. Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar itu, kami sekeluarga kaget melihat hasil lab yang ternyata kakakku mengidap kanker stadium 3. Iya, benjolan itu ternyata kanker. Dokter ini menyarankan untuk kemoterapi, ya semacam diradiasi beberapa puluh kali agar kankernya hilang. Kakakku sudah terlihat lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Lama-kelamaan ia tidak bisa bantu istrinya berjualan apalagi bekerja di tempat lain. Dan akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan, lalu tinggal di rumah mertuanya lagi. Harapannya supaya istrinya tidak perlu jauh-jauh mengurus suaminya dan juga berjualan di tokonya, dan supaya kakakku juga tidak lepas kontrol karena kondisinya betul-betul lemah. Hari-hari dijalani sampai akhirnya suatu hari adik ipar kakakku menginfokan kalau dia punya kenalan ahli ruqyah dan menyarankan kakakku untuk diruqyah saja
Kakakku dan juga istrinya menyetujui lalu menetapkan kapan akan diruqyah. Sudah sangat buntu memikirkan jalan apapun apalagi yang harus kita ambil untuk mengobati kakakku ini. Pada ruqyah pertama kakakku hanya ditemani oleh istrinya. Di sana kakakku kerasukan hewan buas yang entah itu apa. Dia itu meraung-raung menggaruk-garuk tanah saat didoakan. Terlihat sangat aneh karena tenaganya menjadi sangat kuat. Padahal sehari-harinya ia tidak berdaya. Ruqyah memang tidak cukup satu kali. Ada banyak jin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku. Untuk ruqyah yang kedua, kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi, yaitu aku, ibuku, dan juga kakak perempuanku yang nomor 5. Di ruqyah kedua ini dilaksanakan di rumah mertua kakakku dengan banyak saksi. Dan saat di ruqyah, betapa terkejutnya kami mendengar penjelasan jin yang ada di dalam tubuh kakakku. Jinnya sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun dan sudah sangat nyaman. Di sana jinnya ini menjelaskan bahwa di balik ini semua ada yang memberinya makan, berupa bunga 7 rupa dan sesajian lainnya. Geram mendengarnya dan betul ternyata dugaan kita selama ini. Siapa yang memberi kamu makan? Tanya ahli ruqyah tersebut. Orang yang sekarang ada di belakang, ucap jin itu melalui tubuh kakakku. Setelah dipikir-pikir, yang di belakang adalah tempat usaha mertuanya, yang di mana di sana itu sedang ada yang bekerja, ada Om. Tanpa pikir panjang, ahli ruqyah tersebut memanggil Om untuk ditanya penjelasannya. Tetap saja ia tidak mengaku apapun. Kecurigaan kuat untuk Om karena pernah bertengkar hebat dengan kakakku. Saat proses ruqyah sudah mau selesai, perlahan tubuh kakakku melemas, terlihat kembali normal dengan tenaganya yang biasa. Setidaknya ada hasil dan jawaban untuk penyakit kakakku sampai di sini. Tetapi harapan untuk sembuh masih jauh. Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa kakakku ke rumah karena ibu merasa ingin sekali merawatnya. Ibu yakin dan juga benar-benar yakin kalau dia yang merawat, pasti ibu tahu titik lemah dan kuat anaknya sendiri. Tapi awalnya istri kakakku merasa keberatan karena akan berjauhan lagi dengan suaminya. Dibujuklah dan juga dirundingkan. Akhirnya istrinya menerima juga. Pada hari itu juga kami packing barang-barang dan juga membereskan semua barang-barang, yaitu barang-barang kakakku, untuk dibawa pulang ke rumah orang tuaku. Sesamanya di rumah, kami merebahkan kakakku dan berkumpul keluarga sambil merenung di dekat kakakku, melihat sekujur tubuh kakakku yang kelihatan bukan kakakku lagi. Fisiknya benar-benar berubah sangat drastis, badannya betul-betul tinggal tulang saja. Ya, semacam tulang dibalut dengan kulit saja seperti itu. Matanya terbelalak melotot setelah seperti ingin keluar. Ya, seperti tengkorak hidup. Tetapi mulutnya ini miring tertarik ke sebelah. Kami betul-betul sedih melihat keadaannya. Lalu terbesit mengingat masa lalu kakakku saat dulu masih kecil. Ia pernah mengigau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya. Kami mengaitkan hal itu dengan kejadian ini. Apa itu pertanda buruk untuk masa depannya? Tapi entahlah, kami masih bersikukuh. Kalau kakak bisa sembuh dan masih jadi tanda tanya besar, kenapa kakakku bisa seperti ini? Akhirnya kita pergi ke orang pintar, tapi sebelumnya kami meminta tolong kepada Pak Le, kakak laki-laki dari ibuku, untuk menyembuhkan kakakku. Mulanya Pak Le datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal Pak Le ku datang. Kemudian dia itu memencet ibu jari tangan kakakku. Kemudian Pak Le ini bilang, lebih baik ini kita bawa saja ke guru spiritual saya. Saya yakin beliau bisa, kata Pak Leku menyarankan. Kami sekeluarga setuju dan langsung dibawakan ke sana esok harinya. Guru spiritual tersebut awalnya memijat kepala kakakku dan menyarankan kepada kami, keluarganya, agar mengikatkan sebuah tali ke kepalanya di saat kakakku merasakan sakit. Ia juga meminta tanah di sekitar rumah mertua beserta foto rumah dari mertua kakakku, karena kecurigaan kuat menuju pada keluarga mertua kakakku itu. Singkat ceritanya, kami menyanggupi permintaan dari ahli spiritual tersebut.
Setelah pulang, beberapa hari kemudian kakakku merasakan sakit yang teramat sangat. Ia meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual itu lagi, sekalian memberi beberapa permintaan yang ia sebutkan, tanah dan juga foto. Sampai di lokasi, kami berikan semua permintaannya. Ahli spiritual tersebut menerawang dan juga menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bilang, "Ini aura rumahnya gelap sekali, dikelilingi banyak raja-raja," kata sang ahli spiritual. "Aku butuh keputusan keluarga kalian. Jin yang dilawan sangatlah kuat. Kalian harus menyiapkan apa-apa saja yang saya minta. Kalau kalian tidak sanggup, keluarga kalian yang menanggung akibatnya," jelas ahli spiritual itu. Kami tidak langsung mengiyakan permintaan sang ahli spiritual, tapi kami minta untuk didiskusikan kembali kepada keluarga. Memilih keputusan ini seolah sangat berat karena menyangkut akibat yang akan kami tanggung sangat berbahaya. "Ini sama saja perjanjian dengan setan kan, Mbak, kalau dipikir-pikir?" tanyaku pada kakak perempuanku yang kelima. "Iya, aneh sekali. Kenapa kalau kita gak mampu nebus, kita yang diserang, jadi kita yang menanggung akibatnya?" keluh kakakku yang kelima. Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga yang ternyata punya kekhawatiran yang sama. "Ya sudah, kita bilang saja kalau kita nggak sanggup. Itu sama saja kita punya perjanjian dan bersekutu dengan setan, musyrik," kata kakakku, dan keluargaku pun menyetujuinya sambil ditelepon ahli spiritual tersebut. Dan ahli spiritual itu kemudian akhirnya menyudahi juga pengobatan kakakku dengannya. Saat selesai mengobati kakakku, kakak perempuan yang kelima, ku bilang waktu ia mengambil tanah dari sekitar rumah mertua kakak keempatku. Ia mengikuti langkah istrinya yang akhirnya kakak kelimaku benar-benar sangat kaget melihat ada banyak bunga segar yang ditebar dan ada sesuatu yang tertutup kayu di sekitar bunga-bunga itu. Akhirnya kondisi kakakku cepat sekali melemah dan melemah. Bermacam-macam pengobatan sudah kami coba untuk menyembuhkan kakakku ini. Semuanya seperti sudah terlambat. Tepat di bulan November tahun 2019, kakak keempatku ini kembali kepada Sang Pencipta. Disaksikan oleh kami sekeluarga dengan kondisi memprihatinkannya. Ia, tubuh dan juga wajahnya seperti bukan diri kakakku lagi. Dari kejadian ini pun, kami tidak mendapat jawaban apakah kakakku dijadikan tumbal untuk penglaris usaha istrinya, atau ini ulah om yang sempat cekcok dengan kakakku itu. Kami benar-benar tidak tahu pasti semenjak kita teringat waktu kakakku di Ruqyah dan si jin berkata kalau dia diberi makan bunga setiap hari. Dari sinilah kami menaruh curiga tidak hanya pada si om, tapi pada seluruh keluarga mertua kakakku termasuk istrinya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian cerita yang ditulis oleh Payung Hitam ini? Nah, kalian tulis komentar kalian apapun itu di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian like serta share video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pada kali ini. Ya tentu saja kita jangan seperti keluarga yang dari mertuanya itu ya teman-teman, karena itu merupakan perbuatan yang benar-benar sangat dipuji Allah. Ya karena itu melakukan musyrik atau menyekutukan Allah demi tujuan yang benar-benar jahat. Nah, begitulah ceritanya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.